Selamat datang di Falas Talk. Sahabat Falas, sebelum kita memulai diskusi, jangan lupa subscribe, like, dan feedback yang ada di bawah ini. Sahabat Falas, kita mulai diskusi ya. Halo Pak Direktur, kita akan berdiskusi tentang kemudahan berusaha. Topik kita tentu menarik, Pak. Memang ada begitu banyak orang yang sudah mengetahui tentang kemudahan berusaha. Namun tidak sedikit juga orang yang berpikir bahwa kemudahan berusaha ini sifatnya segmented, Pak ya. Menjangkau kalangan tertentu saja. Boleh Pak dijelaskan kepada sahabat Falas apa sih yang terkait dengan kemudahan berusaha ini? Terima kasih Pak Fajar. Jadi sejak resesi atau krisis ekonomi tahun 98 sebetulnya yang menyokong pembangunan kita dan yang menyokong bertahannya ekonomi negara pada waktu itu adalah usaha mikro dan kecil. Itu landasan dari pemerintah secara keseluruhan, sehingga bagaimana kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM untuk memberikan kemudahan berusaha bagi mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi secara nasional. Usaha mikro dan kecil, Pak ya? Iya, usaha mikro dan kecil. Apa yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk menggelontorkan tentang kemudahan berusaha ini, Pak? Ya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, sebetulnya di dalam mendukung kemudahan berusaha, salah satu diantaranya adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Salah satu diantaranya adalah selain persekutuan modal dalam bentuk perseroan terbatas, disebut juga perseroan yang memenuhi usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil itu batasannya adalah untuk kategori usaha mikro sampai modal 2 miliar di luar aset tanah dan bangunan, dan sampai 5 miliar untuk kecil di luar aset tanah dan bangunan. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditambahkan entitas badan hukum baru dalam bentuk perseroan perorangan, dan itu merupakan bagian dari revisi terhadap salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Oh, jadi pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan kemudahan berusaha dengan merevisi beberapa pasal dari Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut ya Pak ya? Wah, menarik sekali niat baik pemerintah ini. Baik Pak, apakah kebijakan terkait kemudahan berusaha ini menyasar segmen tertentu? Tadi Bapak sudah jelaskan untuk usaha mikro dan kecil, Pak ya. Nah, tentu juga usaha menengah pun mendapat kemudahan, ya. Tadi Bapak sudah jelaskan. Baik Pak, kalau seseorang ingin mendirikan perseroan terbatas, ya, tentu itu cenderung menyasar kalangan tertentu. Mungkin orang bilang itu kalangan menengah ke atas. Sementara di Indonesia ini kecenderungan lebih banyak usaha kreatif dan UMKM yang dilakoni oleh generasi muda. Nah, apakah kebijakan terkait kemudahan berusaha ini menyasar segmen masyarakat tertentu, Pak? Ya, secara umum kita memberikan kemudahan untuk semua sektor sepanjang tidak dibatasi oleh regulasi yang lain. Misalnya yang kami maksudkan dibatasi oleh regulasi yang lain adalah misalnya ketika dia akan bergerak di bidang pertambangan, tentu ini tidak termasuk kategori mikro dan kecil. Betul. Tetapi di semua sektor sepanjang misalnya apakah industri handicraft, kerajinan tangan, atau misalnya barang-barang eceran, dia bergerak di perdagangan eceran dan lain sebagainya, itu semua sepanjang terpenuhi kriteria mikro dan kecil. Jadi tidak dibatasi hanya untuk sektor jasa misalnya, ya, karena memang kita melihat potensi bangsa ini sebetulnya yang sangat heterogen. Jadi bagaimana kita mendorong itu menjadi suatu kekuatan ekonomi yang besar. Salah satu contoh misalnya ketika anak SMA kita sekarang lulus, dia mengambil jurusan elektro atau di bidang IT, dia lulus sebetulnya dia bisa mendirikan usaha sendiri dalam bentuk perseroan perorangan.
Sehingga kemudahan-kemudahan untuk mendirikan usaha pun ini tidak harus dengan akta notaris. Cukup dengan pernyataan pendirian di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian diakses oleh yang bersangkutan, langsung keluar sertifikat pendaftaran perseroan perorangan. Luar biasa, menarik sekali. Ini tentu topik tentang perseroan-perseroan ini bisa kita bahas untuk di sesi khusus, Pak ya. Nah, makin seru ini perbincangan kita, Pak. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, sahabat Falas, saya mau mengundang semua penonton sahabat Falas untuk jangan lupa like, subscribe, dan memberikan feedback kepada yang di bawah ini. Baik Pak, terima kasih. Kita masuk kepada pertanyaan berikutnya, Pak. Ya, Pak. Apa sih sebenarnya keuntungan badan usaha dan UMKM mendaftar resmi kepada Direktorat Jenderal AHU? Ya. Keuntungan yang terutama adalah adanya trust dari partner dari pemilik usaha tersebut, karena secara umum praktek tradisional yang ada di masyarakat selama ini adalah dia membuat usaha, melakukan aktivitas ekonomi tetapi secara pribadi. Kemudian ketika akan meminjam modal untuk menambah modalnya melalui perbankan, apa yang harus diagungkan? Kalau misalnya langsung mengagungkan rumahnya, takut kalau misalnya nanti gagal, rumahnya ikut disita oleh perbankan. Tapi dengan adanya perseroan perorangan ini, kita mengharapkan ada trust dari perbankan untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha tersebut sepanjang itu adalah layak untuk dibantu, tetapi dari sisi trustnya dia berstatus sebagai badan hukum sehingga kepercayaan perbankan itu menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah kemudahan untuk pendaftaran badan hukumnya. Kemudahan yang kita maksudkan tidak perlu dengan akta notaris, karena ini kan kalau harus membayar akta notarisnya lagi, biaya jasanya di notaris itu sangat tinggi, sehingga kita langsung ngakses di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencantumkan nama, kemudian NIK-nya, kemudian bidang usahanya di bidang apa, kemudian modal dasarnya berapa, langsung keluar sertifikat pendaftaran perseroan perorangan. Wah, sangat mudah sekali ya Pak ya. Jadi kemudahan berusaha ini bisa menyasar UMKM, kemudian juga UMK dan menengah ya, perseroan terbatasnya. Usaha mikro dan kecil. Baik. Pak, jenis UMKM yang sudah mendaftarkan di perusahaan terbatas atau badan usaha itu paling banyak di sektor apa ya Pak ya? Yang paling banyak hingga saat ini adalah di perdagangan eceran memang. Tetapi yang kita harapkan sebetulnya potensi kreativitas bangsa ini, karena faktanya sekarang Pak, banyak pemuda-pemudi kita yang sangat kreatif, lulus dari SMK kejuruan misalnya, dia mampu untuk berkreasi, menciptakan program kalau di bidang IT, menciptakan inovasi-inovasi di bidang teknologi tertentu, tetapi ini tidak terfasilitasi. Kemudian kalau dia mempunyai kemampuan, ini bisa melakukan usaha sendiri dalam bentuk perseroan perorangan. Dia sekaligus direktur, umur 17 tahun, bisa kita bayangkan anak-anak muda kita sekarang umur 17 tahun, sekaligus menjadi pemilik perusahaan, sekaligus sebagai direktur dari perseroan perorangan tersebut. Nah, itu yang kita harapkan melalui fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui perseroan perorangan ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat secara umum. Jadi usaha mikro kecil ini didorong untuk bisa memiliki badan usaha sendiri ya Pak ya? Ya. Dan ini adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah memberikan kemudahan berusaha kepada masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Makin seru ini perbincangan kita. Baik Pak, saya masuk kepada pertanyaan berikutnya Pak. Apa sih keuntungan badan usaha itu mendaftar ke Dijen AHU? Tadi Bapak sudah jelaskan ya, ada perlindungan hukum di dalamnya dan ada kepastian, ada trust. Nah sekarang terobosan apa saja yang dapat diberikan kepada badan usaha kalau dia sudah merasakan tentang kemudahan berusaha itu? Apakah prosedurnya makin mudah atau justru nggak ada bedanya dengan yang sebelumnya Pak? Bagaimana? Ya, pasti
pasti lebih mudah. Yang kita lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita di Kementerian Hukum dan HAM, misalnya untuk pendirian. Bisa kita bayangkan sebelumnya berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika kita harus mendirikan perseroan terbatas. Tetapi dengan perseroan perorangan hanya Rp50.000. Itu sudah keluar sertifikat pendaftaran perseroan perorangan dan langsung yang bersangkutan sebagai direktur dari perusahaan perseroan perorangan tersebut. Saya kira ini suatu kemudahan. Kemudian terobosan-terobosan yang kita lakukan sebetulnya bagaimana ini juga meluas di semua sektor. Kita juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mereka memberi dispensasi atau kemudahan untuk pembayaran pajak bagi perseroan perorangan yang memenuhi kriteria mikro dan kecil. Kemudian dari sisi pembukaan rekening di awal memang tidak langsung mulus semua, harus kita akui. Sektor perbankan tidak langsung bisa membuka rekening atas nama perseroan, tetapi kita juga melakukan negosiasi dengan otoritas jasa keuangan sehingga mereka mau. Sekarang BNI sudah mau dan Bank Mandiri sudah dalam proses untuk bisa membuka rekening atas nama perseroan perorangan. Mungkin, Pak. Ada ketakutan dari usaha mikro kecil, Pak, apabila mereka mendaftarkan usahanya, nanti mereka jadi objek pajak, Pak. Menurut Bapak gimana itu, Pak? Ya, sebetulnya kami selalu juga ini fungsi pemerintah di sini, fungsi memberikan kemudahan, tetapi bukan berarti semuanya jadi gratis juga. Sebagai warga negara yang baik menurut kami harus juga membayar pajak, tetapi diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan artinya diberikan insentif. Kalau yang normal misalnya katakanlah X rupiah, ya kalau misalnya dia memenuhi usaha mikro dan kecil, dia diberi dispensasi atau kemudahan mungkin hanya 50% dari yang seharusnya. Itu juga menurut kami adalah bagian dari kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau semuanya minta gratis juga, ya saya kira bangsa ini juga perlu untuk mendidik rakyatnya. Kami selalu menyatakan dulu waktu perseroan perorangan ini, Pak, sempat dari beberapa instansi minta gratis. Tetapi ini saya kira tidak mendidik masyarakat. Karena di samping kita butuh untuk pengembangan sistem, untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana, untuk apa? Untuk kembali pelayanan publik yang diutamakan. Demikian, Pak. Setelah dilakukan sosialisasi, animo pelaku-pelaku usaha khususnya mikro dan kecil ini di seluruh Indonesia, ya, bisa diberikan datanya, Pak? Ya, sampai hari ini ya kita up to date lah, karena kita sudah berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik. Ini sudah ada 32.242 perseroan perorangan yang sudah terdaftar. Sejak kapan itu, Pak? Sejak tahun 2021 pertengahan, sejak di launching oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM sampai sekarang, jadi masih belum setahun. Baik. Dan terus berkembang. Jadi salah satu target kita juga ini terus kita dorong, apa kendala-kendala teknis di lapangan, kita juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan OJK, termasuk dengan BKPM terkait dengan online single submission, karena memang tidak semua lapangan usaha. Ya, jadi ada bidang usaha tertentu, katakanlah misalnya di bidang pertambangan itu kan butuh modal yang sangat besar. Jadi tidak relevan ketika kita berikan izin usaha kepada perseroan perorangan yang hanya mempunyai modal maksimum 2 miliar sampai dengan 5 miliar untuk kecil. Demikian, Pak. Baik, Pak. 32.000 UMKM dibandingkan kurang lebih ada 600 ribuan ya usaha mikro kecil menengah di seluruh Indonesia. Jumlahnya masih kecil, Pak. Masih kecil memang. Tetapi kita dorong ke depan ini terus bergerak dan kami mau melihat potensi itu terus naik. Perlu sosialisasi tentunya, ya, dan perlu keaktifan masyarakat untuk bisa mendukung program pemerintah dengan kemudahan berusaha ini. Begitu ya, Pak Santun ya? Betul, Pak. Baik, Pak. Luar biasa. Sudah banyak sekali yang kita bahas, Pak, di Falas Talk di edisi yang pertama ini. Sebelum kita menutup acara, Pak, silakan Bapak menjelaskan kepada sahabat Falas bagaimana
mengakses informasi mengenai kemudahan berusaha ini? Ya, makasih Pak Fajar. Jadi secara keseluruhan tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan akses untuk ini sebetulnya. Jadi melalui koordinasi lintas sektoral dari pemerintah, hal ini sudah kita lakukan. Dan ketika akan membuka atau memperoleh informasi terkait dengan kemudahan berusaha ini bisa tentunya melalui akses layanan aku.go.id di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Itu bisa dilihat untuk bagaimana cara mendirikan perseroan perorangan. Menurut pemahaman kami, ini ketika kita membangun aplikasi ini Pak, kita panggil, mohon maaf, office boy. Ya. Coba isi. Oh, diuji coba dulu ya Pak ya? Kita uji kita panggil office boy, mohon maaf, profesi itu sangat berharga juga, tetapi kita coba dan mampu. Cukup dengan mengisi nama, kemudian mengisi nicknya, kemudian umur harus memenuhi 17 tahun paling tidak, kemudian dia bidang usaha apa, kemudian modalnya berapa, alamat domisili dari perseroan perorangannya di mana. Itu sangat sederhana. Domisilinya boleh rumah? Boleh. Gitu Pak ya? Ya. Selain web AHU? Webnya dari BKPM tentu pasti ada ya, online ya. single submission terkait dengan klasifikasi batu lapangan usaha, kemudian juga dari Kementerian Menko Perekonomian. Seandainya masyarakat itu gaptek Pak, kemana dia harus tahu informasi ini? Kita juga melakukan TOT, Training of Trainers, dengan seluruh kantor wilayah kita di Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia untuk Kabid Yankumnya, supaya melakukan pendampingan terhadap masyarakat di wilayah hukumnya. Baik Pak Santun, terima kasih. Pak, terakhir nih, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para penonton Falas Talk, ya khususnya sahabat Falas, mengenai kemudahan berusaha? Silakan Pak Santun. Ya, makasih Pak Fajar. Bapak Ibu penggemar Falas Talks, kami menyampaikan bahwa pendirian perseroan perorangan ini memang tidak segala-galanya. Tetapi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui kemudahan untuk pendirian perseroan perorangan ini sebagai entitas baru yang statusnya sebagai badan hukum, sama dengan perseroan terbatas biasa. Tetapi ini ada kemudahan tanpa harus melalui akta notaris, yang diharapkan ke depan dia akan naik kelas. Ketika dia sudah menjadi persekutuan modal atau modalnya sudah melampaui 5 miliar rupiah di luar aset tanah dan bangunan, dia harus naik kelas menjadi perseroan terbatas. Sehingga dengan munculnya embrio-embrio pelaku ekonomi ini dari usaha mikro dan kecil, kita harapkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat ke depan. Terima kasih Pak. Luar biasa, sahabat Falas. Jangan lupa, kalau sudah memulai usaha, daftarkan. Perseroan perseorangan cukup dengan Rp50.000. Wujud dari kepedulian pemerintah untuk memudahkan usaha. Demikian ya Pak Santun ya? Ya, demikian. Nah, baik Pak, sampai di sini akhir dari Falas Talk. Tidak bosan saya mengingatkan kembali kepada seluruh pemirsa sahabat Falas dalam Falas Talk untuk bisa mensubscribe, like, dan memberikan feedback kepada yang di bawah ini. Baik Pak, kita sudahin acara kita pada hari ini. Kita akan berbincang tentunya dengan topik lain pada kesempatan lain. Sampai ketemu di Falas Talk.